Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terpu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menikmati waktu untuk berbuka puasa tentunya dengan keluarga tercinta di rumah. Oleh karena itu, sambil kita menunggu waktunya berbuka puasa, marilah kita saksikan penampilan kultum Ramadan siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmatnya yang begitu banyak, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih diizinkan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah tahun ini. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raisya Latifah Nurlisna, perwakilan dari kelas 93 yang akan menyampaikan materi kultum Ramadan dengan tema Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, dan merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena di malam itulah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ayat dari Al-Quran yang turun saat itu pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro dan pada tahun 610 Masehi. Dan dari turunnya surat itu menjadikan awal kenabian bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam puluhan ganjil di akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil seperti malam ke-21, 23, 25, 27 dan malam ke-29 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan pengetahuan mengenai waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Alasannya supaya bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dan orang yang malas. Namun dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan ada beberapa tanda-tanda yang akan datang ketika malam Lailatul Qadar. Namun dari beberapa hadis Nabi dijelaskan bahwa ada beberapa tanda-tanda yang akan datang ketika malam Lailatul Qadar. Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Toyalisi Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menjelaskan, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar lemah dan tampak kemerah-merahan. Dari hadis tersebut diketahui bahwa pada saat malam Lailatul Qadar datang, angin dan udara akan terasa tenang. Ada juga yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang terdapat tanda-tanda di pagi harinya, seperti matahari yang terbit tanpa sinar menyilaukan atau langit yang cerah tanpa adanya awan. Rasulullah SAW berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah malam seperti sholat, baca Al-Quran, beristighfar, berzikir, maupun berdoa. Hal ini dibuktikan sendiri langsung oleh Aisyah dan disampaikan melalui hadisnya, yang artinya
Apabila Rasulullah SAW memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau akan beribadah dengan bersungguh-sungguh dan akan bangunkan seluruh anggota keluarganya. Nah, ada beberapa amalan dan cara supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak melakukan kebaikan. Karena di malam Lailatul Qadar nanti, para malaikat akan turun ke bumi untuk mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat akan merasa senang dengan orang yang melakukan kebaikan dan akan mendukung orang-orang yang orang-orang yang berbuat baik tanpa menunda-nunda berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Maksudnya apa? Kedamaian di sini yang dimaksud yaitu tidak merebut atau mengambil hak orang lain demi mewujudkan kedamaian bagi diri sendiri. Dan ini juga bisa berarti karena di malam Lailatul Qadar nanti terdapat kedamaian sampai fajar berdasarkan Quran Surat Al-Qadar ayat kelima. Ketiga, melaksanakan sholat malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Setelah melaksanakan tarawih dan tadarus, kita harus tidur terlebih dahulu, kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud sebelum makan untuk sahur. Nah, dengan melaksanakan sholat malam ini, maka peluang kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar akan semakin meningkat. Yang keempat, beriktikaf. Kita tahu bahwa beriktikaf berarti berdiam diri di masjid, tetapi bukan berarti kita hanya duduk atau berdiri saja di dalam masjid tanpa melakukan apa-apa. Tetapi beriktikaf dengan niat semata-mata hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan mendapatkan rahmatnya. Ketika beriktikaf, kita bisa melakukan amalan-amalan seperti melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, sholat lail, dan sholat sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, membaca buku-buku agama, bersolawat, dan amalan yang lainnya. Yang kelima, mengamalkan doa di malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, jika suatu hari nanti aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang mesti kuucapkan? Rasulullah SAW menjawab, berdoalah dengan membaca ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan suka memberikan maaf, menghapus kesalahan, karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Doa malam Lailatul Qadar ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dari malam Lailatul Qadar ini juga terdapat kemuliaan dan keutamaannya. Malam Lailatul Qadar juga memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya, dosa-dosa terdahulu akan diampuni, malam diturunkannya Al-Quran, para malaikat turun ke muka bumi, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam yang penuh keberkahan dan keselamatan. Nah, dari penjelasan saya tadi, semoga kita semua bisa mengamalkan amalan yang dapat dilakukan di malam Lailatul Qadar, supaya kita semua bisa mendapatkan keutamaan, keistimewaan, dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya sampai di sini dahulu kultum Ramadan dari saya. Bila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.